Pinang dan jemaat sekalian. Selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah online di KPA Penjernihan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, Shalom. Saudara terkasih, sebagai rangkaian dari kebangkitan Yesus yang kita peringati bersama beberapa waktu lalu, hari ini kita masuk ke dalam peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus atau setelah Paskah, di mana Yesus disaksikan oleh murid-muridnya terangkat ke langit dan kemudian hilang dari pandangan mereka setelah tertutup awan. Kisah para Rasul mencatat lebih detail mengenai menjelang kenaikannya. Para murid Yesus digambarkan masih belum memahami apa arti seluruh peristiwa yang mereka alami. Banyak dari antara mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Tetapi misi Tuhan Yesus berbeda dengan pandangan dunia dan bukan berasal dari dunia. Percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus menyampaikan pesan itu, Yesus kemudian terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Seluruh peristiwa ini membuat mereka tercengang dan memuliakan Tuhan Allah. Setelah itu ada dua malaikat menampakkan diri kepada mereka dan mengingatkan para murid akan pesan yang telah diberikan Yesus kepada mereka, yaitu untuk berlaku menjadi saksi Kristus bagi dunia. Demikian juga hendaknya kita selaku orang percaya harus mampu memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai panggilan kita untuk menjadi saksi. Untuk itu, kita akan memasuki ibadah perayaan ini di bawah terang tema Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Saudara-saudara yang ditebus Kristus, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga di rumah kita masing-masing secara online. Melihat kondisi keadaan kita yang belum kondusif dari pandemi COVID-19. Namun, kita tetap bersyukur dan bersukacita atas anugerah Tuhan kepada kita umatnya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sukacita kita dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 225 ayat 1, 2, dan 4. Berkereta awan putih.
dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan meriaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam Anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Edi Abdullah Mandailing, nomor 210 ayat pertama dan keempat, Manai Tuata Yesus. Sebagai pengganti hukum Tuhan diambil dari Yosua 1 ayat 5. Demikianlah bunyi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mengapa tertuju ke langit? Menatap ke langit memiliki makna. Melihat dengan mata hati yang terang saat Kristus dimuliakan dan naik ke surga. Bukankah sekedar perasaan kagum dan terpesona? Ketika kita terpesona dengan sesuatu hal, umumnya wajah kita juga berseri-seri atau mata kita berbinar-binar. Pada saat murid menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan awan menutupinya, mereka terus menatap ke langit. Mereka terpesona menyaksikan Kristus yang dimuliakan Allah dengan mengangkat Dia ke surga. Sikap para murid Tuhan Yesus tersebut sering menjadi cermin bagi banyak orang di zaman ini. Mata yang berbinar-binar saat melihat peristiwa ajaib tentang kehidupan surgawi, tetapi hati segera redup dan suram saat berhadapan dengan realitas hidup yang keras dan pahit. Tetapi untuk itu kita ditegur dan diingatkan kembali, sama seperti waktu malaikat
menegur para murid agar mata mereka tidak terus-menerus tertuju ke langit, namun harus kembali ke dunia dan melakukan tugas panggilan mereka dan menanti dengan setia kedatangannya kembali. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat pertama dan yang ketiga, Ya Yesus tolonglah. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang doanya ditutupi. Berbahagialah orang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Kulihat salib-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh seorang apostle. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya.
bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Amin. Mari menjadi saksi kenaikan Kristus. Para murid Tuhan Yesus dan gereja perdana dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Demikian pula kehidupan kita selaku orang percaya masa kini. Pembaruan hidup sebagai buah dari kesaksian iman kita yang harus kita wujudkan
dalam satu kesaksian nyata kepada orang di sekitar kita. Marilah kita memuliakan Allah dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Saat kerajaan Allah hadir, kehidupan setiap orang percaya di atas bumi ini harus ditandai dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Kerajaan Allah merupakan wujud pemerintahan Allah yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita hidup dalam hormat kepadanya. Untuk itu, kita sebagai gereja yang hidup perlu merenungkan kembali apakah kita selaku orang percaya telah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku India Kumla Modeling nomor 215 yang pertama dan yang ketiga. Nama naik do. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 227 yang pertama dan yang ketiga. Umatmu bersembah sujud. Thank you.
kami yang di surga, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk saat ini kami dapat beribadah secara online. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Buatlah kami semakin dekat kepada Kamu, dan kami semakin taat kepadamu ya Bapa. Lindungilah kami. Pada saat-saat ini kami sangat khawatir karena kondisi COVID-19 yang mengganggu kehidupan dan kegiatan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Bapa yang baik. Biarlah Engkau hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati kami semua jemaat-Mu. Dalam kondisi apapun kami saat ini ya Bapa, biarlah Engkau ada bersama kami, menguatkan kami, membuat kami lebih dekat dan semakin kuat di dalam iman. Berkati pendeta kami yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi suluh di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami semua jemaat juga Tuhan, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu dan mau diubahkan oleh pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kegiatan kategorial yang sudah berjalan secara online. Biarlah kegiatan sermon yang telah dilakukan mendatangkan kekuatan bagi kami semua jemaat GKPA. Semua kategorial yang telah melakukan kegiatan sermon online ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Atas perlindungan, penyertaan, dan berkat yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kami, setiap jemaat-Mu, setiap keluarga jemaat GKPA. Hingga pada hari ini kami boleh beribadah dan kami dalam keadaan baik dan sehat ya. Sertailah orang tua kami, para lansia ya Bapa. Lindungi mereka selalu, kemanapun mereka melangkah. Kiranya Engkau beserta dengan mereka, menjagai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami serahkan juga anak-anak kami Naposobulung ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh mampu melakukan segala tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada mereka. Yang masih sekolah atau masih kuliah ya Bapa, berkatilah pendidikan mereka. Biarlah mereka semakin rajin, bersemangat untuk belajar, dan mereka menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Kami serahkan anak-anak sidih kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesempatan ini mereka pakai untuk belajar mendekatkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan. Untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau bersama mereka dan menolong mereka dalam pendidikan saat ini. Kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah sekolah minggu secara online dapat juga membuat mereka dekat kepada Tuhan. Biarlah saat-saat ini mereka yang selalu masih tinggal di rumah tetap bisa bersuka cita ya Tuhan, sekalipun mereka belum bisa datang ke gereja. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Saudara kami Zepanya Siregar yang dirawat di Premier Bintaro. Biarlah Engkau menjamahnya, memberikan kesembuhan padanya ya Tuhan. Memberkati obat-obat yang dia makan.
hingga dia boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami serahkan amang kami Adrian Gonti Siregar yang dalam pemulihan di rumah. Amang kami Orlando Huta Suhud. Amang kami Christian Huta Galung. Inang kami Dartini Ritonga Borupane. Inang kami Mastiar Siregar Boru Batubara. Amang Peter Mikael Siregar. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Biar mereka selalu menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam pemeliharaan-Mu. Karena hanya Tuhan saja menjadi harapan kami untuk mendapatkan segala yang kami butuhkan. Mendapatkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, yang terkena wabah COVID-19. Biarlah Engkau juga hadir di sana untuk memulihkan mereka. Menolong mereka ya Tuhan. Memberkati segala obat-obat, vitamin, dan segala peralatan yang mereka pakai. Biarlah mereka senantiasa menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Selalu berharap kepadamu ya Bapa, pemberi pertolongan kepada mereka. Kuatkan hati mereka, hiburkan hati mereka ya Bapa, dan kasihanilah, berilah kesembuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami para medis, dokter, perawat, dan semua tim yang melakukan perawatan kepada pasien yang sedang kena COVID-19. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan tambahan ekstra kepada mereka. Biar mereka selalu sehat dan kuat melakukan tugas mereka. Engkau tambahkan cinta kasih di dalam hati mereka, untuk mereka bagikan kepada pasien-pasien yang mereka rawat sekarang ini. Kami serahkan mereka ke dalam perlindungan, biar mereka terlindung dari COVID-19, dan mereka boleh selalu dapat memberi pertolongan ke semua pasien yang terkapar saat ini. Biarlah segala permasalahan boleh ditanggulangi dengan baik. Memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Karena situasi yang sedang terjadi saat ini. Biarlah pemerintah kami dapat memberikan pertolongan, perlindungan bagi rakyatnya sendiri ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada mereka untuk melakukan tugas mereka dalam penanggulangan COVID-19 dan dengan dampak-dampaknya Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para pejabat kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang ada di kota-kota maupun di pedesaan. Tim penanggulangan COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkaulah bersama mereka menetapkan segala kebijakan yang baik bagi bangsa kami ini. Untuk menanggulangi segala dampak dari COVID-19 ini. Kasihanilah semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang sedang mengalami juga COVID-19 dan semua dampaknya. Sehingga perekonomian melemah di semua negara ya Bapa. Kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Engkau sajalah pertolongan kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlakutan ini. Dan sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan
sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat kita memberikan persembahan kantong 1 dan 2, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2. Puji Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua dengan tema Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Puji nama Tuhan. Pada tahun ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dalam situasi yang berbeda. Ini merupakan sejarah baru bagi kita. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita duga, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita harapkan, tetapi terjadi di tahun ini. Oleh karena itu, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan stay home, tetap di rumah. Saya rasa ini tidak akan mengurangi sukacita kita, amin. Kita tetap bersukacita karena kita meyakini, kita merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dan Dia selalu menyertai kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan rencana Allah. Maka saat ini kita masuk dalam rencana Allah. Kita sedang mengikuti rencana Allah. Kita sedang berjalan bersama dengan rencana Allah dan menikmati rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang pasti, segala sesuatu yang kita jalani pada saat ini berdasarkan kehendak Allah. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. 40 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, dengan disaksikan oleh murid-murid, Yesus terangkat ke sorga. Dan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-murid sebelum naik ke sorga, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu Dia naik ke sorga. Melalui firman Tuhan ini, amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat pesan apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, atau perintah apa yang ditinggalkan oleh Yesus kepada para murid ketika peristiwa Yesus terangkat ke sorga. Yang pertama ialah para murid diperintahkan untuk memberitakan Injil. Yang pertama, para murid diperintahkan untuk memberitakan Injil, ayat 15 dan ayat 16. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil didorong oleh kasih Yesus yang begitu besar atas semua manusia. Tanpa memandang status, baik kecil maupun besar, baik muda maupun tua, baik miskin maupun kaya, baik hitam maupun putih, kepada semua Allah memerintahkan untuk diberitakan Injil, sehingga tidak seorang pun yang akhirnya tidak menerima keselamatan. Allah rindu seisi dunia diselamatkan. Meskipun begitu, memang dalam ayat 16 dikatakan, menyatakan bahwa Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Maka kalimat penekanannya dikatakan di sini, siapa yang percaya akan diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Itu artinya bahwa pemberitaan Injil harus disampaikan oleh para murid. Siapa yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan binasa. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas para murid ditekankan di sini sebatas pemberitaan Injil. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan, beritakanlah Injil, itu sama dengan wartakanlah Injil, proklamasikanlah Injil, supaya orang tahu, supaya orang mengenali Yesus, supaya orang menerima Yesus dan menerima keselamatan daripada Yesus. Mengapa perintah penginjilan begitu mendesak? Karena tugas panggilan untuk memberitakan Injil
ke segala makhluk adalah salah satu goalnya gereja untuk mencapai gereja yang unggul dan yang hidup. Gereja yang tanpa penginjilan dapat dipastikan akan mati, tidak berkembang, dan akan menurun. Maka misi dan panggilan pemberitaan Injil adalah nafas gereja. Untuk itulah Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Apakah berat memberitakan Injil? Inilah yang menjadi pertanyaan. Memberitakan Injil adalah berat, dan Yesus tahu ini tidak mudah untuk dilaksanakan para murid. Tetapi dalam firman Tuhan ini dikatakan Roh Kudus telah memberikan kekuatan kepadamu. Roh Kudus telah memberikan kemampuan kepadamu. Roh Kudus telah memberikan jaminan penyertaan kepada para murid. Oleh karena itu, Injil harus diberitakan. Maka dengan Roh Kudus para murid akan memperoleh keberanian, akan memperoleh kemampuan, akan memperoleh semangat yang berkobar-kobar. Dan mari kita perhatikan dan saksikan bahwa memang pemberitaan Injil akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah Yesus naik ke sorga, melalui pemberitaan para murid banyak orang percaya, dibaptis, dan menjadi milik kepunyaan Kristus. Oleh karena itu, melalui hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, pesan pemberitaan Injil harus menjadi tanggung jawab setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada alasan bagi pengikut Kristus untuk tidak memberitakan Injil. Itu harus kita aminkan. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman ini adalah zaman yang sangat mudah untuk memberitakan Injil. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita perhatikan, memang masa-masa sekarang ini masa-masa yang begitu mudah untuk memberitakan Injil, tidak seperti zaman dahulu di masa pelayanan para rasul-rasul dan para bapak-bapak gereja mula-mula, di mana mereka harus menempuh jalan bermil-mil kilometer jauhnya untuk melaksanakan penginjilan. Tapi kini, di masa yang sudah serba modern ini, penginjilan dapat dilakukan hanya dengan stay home, tetap di rumah. Dengan cara apa? Kita tidak harus berjalan keluar rumah untuk melaksanakan penginjilan, tetapi lewat handphone kita bisa melakukan penginjilan. Kita bisa menuliskan firman Tuhan di media sosial dan semua orang dapat membacanya, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Dan mungkin melalui tulisan-tulisan kita, orang dapat percaya, orang mengenal Kristus dan menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Tanpa harus menulis di atas kertas, kita bisa mengetik dengan 2 jari, menuliskan, menggambarkan Injil melalui baik WA/FB, Instagram dan lain-lain. Yang menjadi persoalannya adalah, ternyata dalam kehidupan ini tanggung jawab sebagai orang Kristen menerima pengampunan Allah tidak semudah menerima tanggung jawab atas pengampunan yang sudah kita peroleh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan demikian? Kebanyakan orang pada saat ini tidak terbeban untuk melaksanakan, menjalankan penginjilan. Banyak orang merasa bahwa tugas itu hanyalah tugas pendeta, tugas para sintua gereja, bukan tugas dia sebagai orang percaya yang sudah menjadi hidup di dalam Kristus. Melalui kenaikan Tuhan Yesus hari ini, mari bersaksi. Mari bersaksi bagi Tuhan
Walaupun status kita saat ini harus tetap di rumah oleh karena virus corona, jangan berhenti untuk bersaksi. Justru melalui peristiwa inilah kita harus memacu semangat kita untuk bersaksi kepada Tuhan. Postinglah hal-hal baik melalui FB, melalui WA, supaya orang bisa merasakan kasih-Mu terhadap Tuhan, dan akhirnya orang lain diberkati, orang lain juga terpancing untuk ikut memuji Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita pacu semangat penginjilan dalam kehidupan kita. Sebagaimana tanggung jawab ini diberikan Tuhan kepada para murid, maka ini juga adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Tuhan, pesan Tuhan kepada para murid adalah dalam penginjilan itu ditekankan Yesus kepada mereka bahwa para murid akan diberikan kuasa dalam melakukan pelayanan. Dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ada jaminan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada para murid yang akan melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mandat Allah dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20 ialah, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila Yesus memberikan tugas kepada kita, Ia juga memberikan kuasa dan wewenang untuk melakukannya. Ia memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas penginjilan. Inilah bukti betapa pentingnya bagi Allah keselamatan manusia. Hingga sampai Ia berjanji akan terus menyertai orang Kristen dalam bersaksi memberitakan Injil di tengah-tengah dunia. Kita dibentuk dan ditempa untuk menjadi pemberani laskar-laskar Allah di dunia ini. Kita dibentuk untuk memiliki kecakapan dalam memperkatakan Injil. Kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan dengan pimpinan Roh Kudus kita akan mampu menjalankan tugas pelayan itu. Dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan peka akan firman Allah. Kita akan berani, kita akan kuat, kita tidak akan mudah menyerah. Sebagaimana murid Yesus, mereka mampu menjadi pemberita Injil karena meyakini Roh Allah menyertai, dan akhirnya setiap pelayanan yang dilakukan membuahkan hasil. Siapa yang meyakini Roh Kudus ada dalam dirinya, lakukanlah pemberitaan Injil. Yang ketiga, janji firman Tuhan terhadap para murid dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia disebut dalam ayat 19 sampai ayat 20. Tuhan menyertai murid-muridnya dalam melaksanakan pelayanan. Tuhan menyertai murid-muridnya dalam melaksanakan pelayanan. Mari kita miliki prinsip hidup melayani dalam kehidupan ini. Saya tertarik dengan sebuah lagu yang liriknya seperti ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayanilah lebih sungguh. Jika bukan karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, maka sesungguhnya kita tidak berarti apa-apa. Dia turun ke dunia menjadi seorang hamba. Dia mati disalib menjadi seorang yang hina. Demi siapa? Yaitu saya, saudara, dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena umat berdosa, Yesus mau melakukannya.
Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi untuk membalas kebaikan Tuhanlah kita melakukan pelayanan. Harus kita ingat itu. Harus kita camkan dalam hati kita bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu untuk dilayani, tetapi layanilah Tuhan. Bukan juga kita melakukan pelayanan untuk memperoleh apa yang kita mau, tetapi oleh karena kita sudah memperoleh segala sesuatulah maka kita melayani Tuhan. Bukan juga untuk mencari jati diri maka kita melayani Tuhan, tetapi kita melayani karena kita sadar bahwa status kita di hadapan Allah adalah hamba. Baik saya, Amanginang sekalian, kita adalah hamba. Maka sebagai status hamba, kita harus melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Sebagai hamba, tunduklah kepada Tuhanmu, lakukanlah perintah-perintahnya, taatlah akan firman-Nya. Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi orang yang taat akan firman-Nya, bagi orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia setiap saat dan seumur hidupku. Yakinkan Tuhan akan penyerahan hidupmu di hari kenaikan ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapilah seluruh rencana-Mu melalui pelayananku yang kulakukan, yang kita lakukan, yang kita semua perbuat. Sehingga seluruh umat percaya, melalui seluruh umat percaya, bumi penuh kemuliaan Allah. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah kita pada saat ini pengikut-pengikut Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang, sehingga melalui pelayanan kita Tuhan dimuliakan. Misi Allah akhirnya sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan Yesus harapkan, yaitu seluruh umat diselamatkan bersama dengan Kristus. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, dalam kami kembali memperingatinya, kami menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Betapa Allah ingin seluruh umat manusia pada akhirnya diselamatkan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sungguh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari sebagai orang percaya pengikut Kristus yang setia. Biarlah Tuhan tanamkan beban itu dalam kehidupan kami, supaya kami hidup menjadi saksi bagi dunia ini. Tolong kami, mampukan kami untuk memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga firman-Mu pada akhirnya dapat didengarkan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus yang kami peringati hari ini, biarlah jiwa kami juga terangkat untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan, memiliki hati yang berkobar-kobar menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita
dengan bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandailing nomor 211 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, O Yesus si pemenang. Marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala-galanya. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama orang beriman di sisi-Mu di surga kelak. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat, kuasa, dan wibawa surgawi, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu,
agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat surgawi kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, agar kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surgalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan umat-Mu di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga bagi kita semua, jemaat GKPA, penjernihan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Yang terpenting, tetaplah berdoa, bersekutu yang baik dengan Allah. Kehidupan kita senantiasa akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Pendeta RBB Semenjuntak menyampaikan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi, kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dialah yang punya seluruh dunia, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Terima kasih kepada tim multimedia yang telah meminta kami untuk menyampaikan greetings kepada seluruh majelis dan jemaat yang kami kasihi. Teringat kembali kebersamaan kita 13 tahun yang lalu. Betapa kita bersyukur boleh bersama menjalani kehidupan ini dan saling menguatkan iman. Dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, marilah kita lanjutkan komitmen kita masing-masing, apakah sebagai majelis, pengurus kategorial, dan jemaat. Dan kita senantiasa mengusahakan kesatuan kita di dalam Kristus, sembari hidup di dalam komunikasi antara satu dengan yang lain. Dan tentu apapun yang kita lakukan,
marilah kita memiliki tujuan. Tujuan kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Amanginang dan semua jemaat GKPA Penjernihan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu mari kita semua semangat untuk memberitakan Injil keselamatan. Tetap semangat, tetap sabar, tetap tinggal di rumah, dan menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Horasna. Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk Amang, Inang, semua jemaat GKPA Penjernihan, dan juga untuk sahabat-sahabatku persekutuan kaum Bapak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah rindu rasanya kita berkumpul lagi, beribadah bersama-sama di gereja Penjernihan. Tetapi kita harus sabar. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Amang dan Inang, serta saudara-saudari, semua jemaat GKPA Penjernihan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita semua tentunya sudah rindu untuk beribadah minggu bersama, serta bersekutu dalam sermon-sermon kita. Tetaplah bersabar, tetap semangat, dan senantiasa sukacita dalam melakukan kegiatan kita di rumah. Untuk ibu-ibu persekutuan perempuan, kami tunggu selalu di sermon via Zoom setiap hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, Amang, Inang, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk Naposo yang ada di rumah. Kalian pasti sudah rindu kan untuk bersekutu bersama? Sama dong. Tapi walaupun kita belum bisa beribadah bersama, kita harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, harus tetap berserah kepada Tuhan, dan di rumah aja ya. Ditunggu ya teman-teman, PA Naposo Bulung melalui Zoom berikutnya. Horas! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kepada Amang, Inang, khususnya kepada teman-teman kami, sekolah minggu dan semua jemaat GKPA Penjernihan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami sudah rindu kita dapat berkumpul mengikuti kebaktian dan ibadah di GKPA Penjernihan. Sabar, tetap semangat, dan tetap di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom ibu-ibu. Ya, layar berikutnya sebentar. Ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap di rumah. Ya. Ya. Terus, oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.